Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Irma Kiran Lestari, Prodi Ekonomi Syariah 3 semester 2. Nah, dalam video ini saya akan menyampaikan beberapa materi. Yang pertama, penyebab kemunduran Islam pada masa pertengahan. Adapun penyebab kemunduran Islam di masa pertengahan dipengaruhi oleh dua faktor, yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Adapun faktor internal yaitu yang pertama, perebutan kekuasaan di pusat pemerintahan. Yang kedua, munculnya dinasti-dinasti kecil yang memerdekakan diri. Yang ketiga, kemerosotan perekonomian. Dan yang keempat, munculnya aliran-aliran sesat dan fanatisme keagamaan. Adapun faktor eksternal yang pertama perang salib, dan yang kedua adanya serangan Mongolia ke negeri Muslim dan berakhirnya dinasti Abbasiyah. Adapun materi selanjutnya yaitu kondisi Islam di Indonesia saat ini. Indonesia merupakan negara dengan jumlah umat Islam hampir di seluruh dunia. Rata-rata masyarakat Indonesia menganut agama Islam, meski ada beberapa persen yang masih beragama non-Muslim. Islam merupakan agama yang sangat dirahmati dan merupakan agama yang membawa ketenangan dan kesejukan bagi umatnya. Walau demikian, kondisi saat ini sangat memprihatinkan dengan adanya perpecahan di antara umat Islam karena kurangnya kesadaran dan minimnya keimanan umat Islam, sehingga umat Islam mudah terpecah belah. Selanjutnya, materi ketiga yaitu penyebab terjadinya perbedaan pendapat di kalangan umat Islam, serta bagaimana kita menyikapi adanya perbedaan tersebut. Adapun faktor penyebab terjadinya perbedaan pendapat yaitu yang pertama, perbedaan mengenai sahih dan tidaknya nas. Hal ini terjadi karena perbedaan pendapat dalam menilai terpercaya tidaknya seorang perawi, serta lemah tidaknya sanad dan matan suatu hadis. Yang kedua, perbedaan dalam memahami nas. Hal ini terjadi karena kadang-kadang dalam suatu nas mengandung makna ganda dan kata kiasan, sehingga arti yang terkandung dalam nas tersebut tidak jelas. Perbedaan pemahaman ini disebabkan perbedaan kemampuan yang dimiliki yang satu dengan yang lainnya. Yang ketiga, perbedaan dalam menggabungkan dan mengunggulkan nas-nas yang saling bertentangan. Hal ini terjadi karena kadang-kadang terdapat dua atau lebih nas yang bertentangan, sehingga untuk memutuskan hukum yang benar, biasanya para ulama memilih nas-nas yang lebih kuat di antara nas-nas tersebut. Yang keempat, perbedaan dalam kaidah-kaidah usul sebagai sumber istinbat. Hal ini terjadi karena mempunyai metode yang berbeda dalam menentukan suatu hukum. Dan yang kelima, perbedaan dalam pembendaharahan hadis. Hal ini terjadi karena banyaknya koleksi hadis yang tidak sama antara satu dengan yang lainnya. Adapun materi selanjutnya yaitu pandangan Islam tentang terorisme dan pluralisme. Terorisme adalah salah satu bentuk kejahatan yang diorganisir dengan baik, bersifat tradisional, dan digolongkan sebagai kejahatan yang tidak membedakan sasaran. Oleh karena itu, Islam sangat menentang sikap tersebut, karena sebagai agama Islam didasarkan pada prinsip percaya kepada Tuhan Yang Maha Esa. Dalam Islam juga menghargai bahkan memuliakan setiap manusia tanpa membedakan warna kulit, bahasa, ras, ataupun bahkan agama. Adapun pandangan Islam tentang pluralisme.
Islam yaitu agama yang universal yang menjunjung tinggi aspek-aspek kemanusiaan, persamaan hak, serta mengakui hak pluralisme agama. Islam sangat menghargai pluralisme karena Islam adalah agama yang tegas, mengakui hak-hak penganut agama lain untuk hidup bersama dan menjalankan ajaran agama masing-masing dengan sungguh-sungguh. Mungkin itu saja. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah, waridho wa inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.